Baik teman-teman dan anak-anakku sekalian, di sini bisa kita lihat ada pianika, ya, sebuah pianika di sini dengan mempunyai sekitar 3,5 birama, ya, 3,5 bar, ya. Sini bisa kita lihat. Kemudian sini juga ada keyboard, ya. Karena cara bermainnya untuk membuat aransemen sederhana itu sama antara pianika dengan keyboard. Namun saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pada pianika bisa teman-teman lihat di sini ada tulisan, ya. Ada fa, dia dimulai dari fa, ya. Fa, sol, la atau angka 4 titik bawah. Jadi antara di sini, ya, sampai di sini. Jadi 1 2 3 4 ini adalah nada rendah. Kalau dalam not angkanya maka dia disertai dengan titik bawah. Ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada 2, ya. Jadi sebenarnya dalam pianika atau keyboard maka satu oktav, ya, satu oktav itu dihitung mulai dari di 2 hitam ini. 2 hitam ini, ya, itu dihitung dari sini sampai, ya, putih yang samping 2 hitam sini sampai di sini. Jadi 5 hitam ini, touch yang berwarna hitam ini 1 2 3 4 5. Kemudian masing-masing touch putih 1 2 3 4 5 6 7. Itu keseluruhan ini dihitung menjadi 1 oktav. Ya, dihitung menjadi 1 oktav. Nah, di sini bisa kita lihat, teman-teman lihat, saya tidak tahu apakah jelas ya. Nah, di sini bisa dilihat ini tidak ada titik, ya, di nomornya itu tidak ada titik, berarti dia nadanya normal, tidak tinggi, tidak juga rendah. Ya, kalau di sini di bagian bawahnya ini bisa dilihat, di situ ada titik, ya, di nomor 4-nya di situ ada titik. Di sini juga ada titik 5. Nah, itu berarti dia nadanya rendah. Nah, untuk oktav pertengahan pada pianika, ya, itu ke sini. Jadi antara ini oktav pertengahan. Kemudian lanjut ke sini itu sudah mulai oktav tinggi. Maka angkanya itu diberikan titik 1 di atasnya. Ada 1 titik di atas angka di masing-masing nada, masing-masing touch. Ya, seperti itu. Jadi begitu cara mengetahui berapa oktav di pianika. Nah, sama halnya dengan di keyboard. Di sini kita bisa lihat kalau keyboard karena dia berupa besar, ya, keyboardnya. Jadi ini besar, maka dia kalau di sini kita hitung ini ada 1 oktav, ya, kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi pada keyboard ini ada 5 oktav. Ya, ada 5 oktav. Jadi ada 5 tinggi nada pada keyboard ini. Namun teman-teman tidak usah bingung, ya, tidak usah kok bingung banget gitu yang mana mau pencet yang mana. Nanti akan kita jelaskan nada dari setiap oktav-oktav ini, ya. Nah, kita akan mulai memperhatikan pada pianika itu tertulis ada angka 1 2 3 4 5 sampai 7. Ya. Maka angka 1 itu, ya, angka 1 itu berarti do. Kemudian angka 2 berarti re. Dan angka 3 itu berarti mi. Kemudian angka 4 berarti fa. Kemudian angka 5 berarti sol. Kemudian angka 6 berarti la. Dan terakhir angka 7 berarti si. Ya. Berarti do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tingkatan nada pada keyboard atau pianika. Ya, jadi ada 7 tingkatan nada pada keyboard atau pianika. Itu yang harus kita ketahui. Nah, adapun bunyi dari masing-masing nada, ya, saya akan mempraktekkan di keyboard. Ya, ini sama saja karena pianikanya selangnya tidak ada, ya. Nah, kita akan mencoba bagaimana sih nada dari setiap not-not tersebut tadi.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama ya, hitungannya sama, kita anggap ini. Jadi ini 1, 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi setelah 7 dia kembali lagi ke do. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi angka do, re, mi, fa, sol, la, si. Ketika kembali lagi do, berarti ini sudah masuk di do nada tinggi atau 1 titik atas. Ya, sudah masuk di 1 titik atas. Nah, begitu pula dengan di pianika. Jadi ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Kalau kembali ke do lagi berarti dia sudah masuk di do titik 1. Nah, ketika teman-teman melihat not angka pada sebuah lagu, taruhlah kita memainkan lagu Apuse, maka teman-teman tinggal perhatikan berapa ketukan atau nada-nada not angka apa saja yang harus dipencet. Ya, jadi nanti tinggal menyesuaikan di pianika. Nah, kemudian jangan lupa untuk melihat ada nanti pada lagu Apuse atau lagu daerah lainnya, nanti ada beberapa nada yang di not angkanya itu terdapat garis. Ya, di not angkanya itu terdapat garis datar, ya, yang menghubungkan antara angka pertama dan angka kedua, not angka pertama dan not angka kedua, dan selanjutnya. Nah, kalau teman-teman melihat ada garis seperti itu, garis mendatar panjang di atas not angka, maka itu berarti ketukannya cepat. Ya, ketukannya cepat. Misalnya, ketukannya kita ambil metronom dulu, kita bunyikan metronom. Ya, kita kasih lambat dulu. Ya, kita anggap metronomnya bunyinya seperti ini. Tik, tak, ga, pat, tu, dua, ga, pat, tu, dua. Nah, kalau misalnya tidak ada garis di atas not angkanya, maka antara angka 1, ya, do dan re, itu bunyinya akan standar mengikuti metronom yang bunyi ini. Ga, 4. Nah, itu kalau tidak ada garis. Tetapi ketika ada garis di atas notnya, not angkanya, maka kecepatannya beda. Kita akan mengambil contoh antara do dengan mi. Itu ada garis di atasnya. Maka pencetnya seperti ini. Ya, jadi bukan lagi sesuai dengan metronom, bukan lagi seperti ini. Tapi karena ada garis di atasnya, maka dia bunyinya lebih cepat ya. Ya, kayak gitu. Oke? Begitu ya. Jadi seperti itu untuk memahami not angka, cara membaca not angka pada sebuah lagu. Ya, jadi ingat touch di apa namanya? Di keyboard atau di pianika itu ada 7. Ya, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Itu jangan lupa. Nah, kemudian terus bagaimana dengan angka-angka not-not yang berwarna hitam ini? Nah, not-not yang berwarna hitam ini adalah crash dari setiap angka. Jadi ada 2 not yang tidak mempunyai akor crash. Ya. Ada 2 not yang tidak mempunyai akor crash. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia touch warna putih atau warna hitam? Nah, kalau di not angka, maka angkanya itu akan diberikan garis miring di tengah angkanya. Maka akan ada garis crash. Itu berarti dia menggunakan touch berwarna hitam. Seperti kita lihat sini ada do. Nah, kalau dia dipencet touch warna hitam ini, berarti angka satunya nanti ada garis miring. Ya. Oke, berarti dia do crash. Kemudian ini angka 2 ada hitamnya juga, berarti dia untuk angka hitam touch warna hitam ini berarti dia re crash atau 2 crash. Nah, kemudian angka mi, nah ini tidak ada touch warna hitamnya ya, maka tidak ada not angka yang menunjukkan 3 crash atau mi crash, tidak ada. Karena memang dalam musik itu tidak semua not yang mempunyai crash. Ada beberapa not angka yang tidak mempunyai crash, yaitu 3 atau mi dan juga 7 atau si. Jadi kedua not angka ini, 3 dan 7 ini, itu tidak ada crash-nya.
atau tidak mempunyai touch berwarna hitam pada keyboard atau pianika. Ya, maka dia tidak mempunyai akord crash untuk 3 dan 7. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya mari kita mengenal beberapa jenis chord dasar pada keyboard atau pianika. Dilihat baik-baik ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada pianika. Saya sudah dapatkan selangnya, ya. Kita bisa praktekkan. Kemudian saya juga nanti akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan keyboard. Tapi terlebih dahulu kita mengenal dulu bagaimana cara mengoperasikan pianika. Jadi pianika itu akan bunyi ketika ditiup. Ya, jadi ditiup dulu seperti ini. Nah, itu saya tiup, ya. Nah, selanjutnya akord dasar pada pianika sebenarnya sangat mudah kita dapatkan, kita mainkan karena pada pianika sudah terdapat angka dan not-not, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si-nya itu sudah tercantum pada touch masing-masing setiap pianika. Ya, di sini teman-teman bisa lihat itu sudah ada. Nah, saya akan perhatikan di pianika dulu untuk akord C mayor. C mayor pada pianika yang dipencet itu adalah do, mi, sol. Ya, jadi do, mi, sol. Do, mi, sol. Atau angka 1, 3, dan 5. Ini akord C mayor. Ya, bunyinya akan seperti ini. Ya, jadi langsung dipencet bersamaan ya untuk akornya. Kalau misalnya kita pencet satu-satu berarti seperti ini. Ya, do, mi, sol untuk akor C mayor itu do, mi, sol. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke akor G mayor. Ya, ke akor G mayor itu ada sol, si, re. Re berarti kita gunakan angka 2 dengan titik 1 di bagian atas. Ya. Jadi untuk akor G mayor itu ada sol, si, re atau 5, 7, 2 titik atas. Ini adalah akor mayor G, ya. G. Bunyinya akan seperti ini. Ya. Itu bunyi akor G mayor, ya. Sol, si, re atau 5, 7, 2 titik atas. Kemudian selanjutnya untuk akor F, ya, F mayor. F mayor adalah 4, ya, 4, 6 dan 1 titik atas. Jadi 4, 6 dan 1 titik atas atau fa, la, do. Fa, la, do. Ini akor F mayor. Ya, ini untuk akor F mayor. Bunyinya akan seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya akor selanjutnya adalah akor A minor. A minor ini juga sering digunakan dalam beberapa lagu, termasuk akor dasar ya. A minor. Bisa dilihat di sini A minor itu angkanya 6, la, do, mi. Ya. Jadi angka 6, kemudian 1 titik atas dan 3 titik atas. Atau la, do, mi. Ini A minor. Ya, jadi A minor. La, do, mi. Itu A minor. Bunyinya akan seperti ini.
Itu bunyi dari La Do Mi atau A minor, ya. Nah, itu tadi beberapa akor yang sudah saya berikan, akor dasar. Mari kita dengarkan dengan membunyikan akor-akor tadi di keyboard, ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana memainkan akor tadi di pianika. Sekarang kita mainkan di keyboard. Perlu diketahui supaya lebih mudah kita memahami di mana letak akornya, teman-teman tinggal memperhatikan tuts yang berwarna hitam. Ya, tuts yang berwarna hitam tadi saya sudah jelaskan bahwa mulai dari do sini sampai si, ya, itu dihitung 1 oktav. Ya. Dihitung 1 oktav. Ya, kayak seperti ini, ya. Nah. Oke. Nah, ini dihitung 1 oktav. Jadi ini do, terus ini si, maka setiap tuts yang berwarna putih di sampingnya 2 tuts yang berwarna hitam ini selalu berdempetan dimulai dengan do. Jadi ini do, ini juga do, ya. Ini do rendah. Nah, kalau kita lihat yang tingginya ini juga do. Jadi startnya dari sini. Oke? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai dari akor C tadi, bagaimana membunyikannya. Ingat akor C, ya. Ini C. Ya. Cara memencetnya juga ada ya. Jadi bukan begini. Kalau begini nanti kalian setengah mati. Jadi jempol, ya. Jempol, jari telunjuk dan jari tengah atau sisanya begini. Ini C. Bisa dilihat ini tempatnya C. 1 do mi sol. Ya. 1 3 5. Kemudian G, ya. G atau C bisa juga di sini. Kemudian G itu do re mi fa sol, ya. Ingat ya, 1 2 3 4 5. G 5 7 2. Ya. G mayor, ya. Dilihat posisinya di keyboard. Silakan dilihat di keyboard. Oke. Ya. Masing-masing ada kita langkai 1 ya. Kalau tadi C di sini. Ya, bisa juga kalau C tinggi berarti di sini. Tergantung oktav mana yang kalian mainkan. Di oktav mana yang kalian mainkan. Di oktav rendah atau di oktav yang sedang atau di oktav yang tinggi. Kemudian akor F. Tadi G ya. Sekarang F. F itu sama bentuknya dengan G. Jadi masing-masing jari ini kita mundurkan 1 tuts. Ya. Kalau tadi G di sini, kita mundur 1 tuts. Nah. Jadi nomor 4, 6 dan 1 titik atas. 4 6 1. Ya, ini F. F mayor. Ini G, maju ya, ini F. G, F, C. Ya. C. Oke. Kemudian A minor. Ya. A minor tadi di sini F, kemudian maju G, ya. Nah, ketika bentuknya sama terus maju 1 tuts lagi, maka itu berubah menjadi A minor. Ini dia A minor. Oke, seperti ini ya. A minor bunyinya. Jadi sudah ada 4 akor. Yang pertama C, atau di sini juga bisa. Ya. Kemudian G, ya bisa dilihat. Kemudian F. Kemudian yang terakhir ada A minor. Ya. Oke. Seperti itu. Oke. Itu tadi beberapa akor dasar yang sering digunakan dalam membuat aransemen lagu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambahkan pengetahuan kita tentang bagaimana cara bermain keyboard atau pianika. Selanjutnya akan kita praktekkan video tutorial selanjutnya, insya Allah itu bagaimana cara bermain kajon, ya, drum akustik yang kotak itu untuk membuat aransemen akustik. Oke, salam sehat, salam pendidikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.